prajurit TNI. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep. Di borgol. Di penjara. Baik. Katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta anak ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Betul? Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses. Betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Pilih pemimpin yang paling baik. Jangan sampai karena pilkada, entah pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, kita menjadi tidak rukun dengan tetangga. Jangan sampai karena pilkada kita juga tidak rukun antar kampung. Jangan. Apalagi sudah yang lebih besar. Karena pilkada antar agama menjadi tidak rukun. Jangan. Apalagi antar suku. Jangan. Negara kita ini negara besar. 714 suku yang kita miliki. Saya tanya ke Singapura hanya 4 suku. Indonesia 714. Saya tanya lagi ke Dr. Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan, ada berapa suku di Afghanistan? 7.
Indonesia 714. Coba, oleh sebab itu jangan sampai ada sengketa, ada pertikaian yang namanya antar agama atau antar suku di Indonesia. Di Afghanistan, itu perang karena ada dua suku yang berantem. 40 tahun perang di Afghanistan nggak selesai. Itu titipan Dr. Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan kepada saya. Presiden Jokowi, hati-hati. Negaramu ini negara besar. 714 suku itu negara besar. 250 juta penduduk itu negara besar. Hati-hati, jangan sampai persatuan, persaudaraan di antara kita sebagai saudara, sebangsa dan setanah air dipecah gara-gara pilkada. Jangan. Selamat Natal, besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam, untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal, tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu, karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik, harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang, saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang, saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan Selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu. Kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah
kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan ibu bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia, dan agar saya tidak menyaingi pidatonya Pak Pendeta, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja dan ibu bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga saudara? Oke. Seperti itulah situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Saat video ini dibuat, situasi dan kondisi Indonesia sedang dalam keadaan yang kurang kondusif. Selain dirundung pandemi COVID-19 yang juga melanda dunia, maka Indonesia juga disibukkan dengan masalah FPI yang ditimbulkan oleh pemimpinnya, yaitu Habib Rizik Syihab, menyusul kepulangannya dari Arab Saudi. Setelah pulang dari Arab Saudi, Habib Rizik Syihab melanjutkannya dengan acara menikahkan anak keempatnya dan peringatan Maulid Nabi yang menimbulkan kerumunan, yang melanggar protokol kesehatan COVID-19, yang kemudian menyebabkan Habib Rizik Syihab dan 5 orang lainnya diperiksa oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, yang lanjutannya adalah dilakukan penahanan kepada mereka. Habib Rizik Syihab dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana KUHP pasal 160 dan pasal 216, termasuk melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan yang disangkakan kepada 5 orang yang lain. Penahanan ini menimbulkan gelombang protes simpatisan dan pendukung Habib Rizik Syihab di mana-mana, dan simpatisan yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI rencananya akan melakukan demo 18/12 di depan Istana Negara Jakarta. Namun karena dilarang oleh Polri karena akan menimbulkan kerumunan lagi yang melanggar protokol kesehatan, maka akhirnya terjadilah pembubaran massa simpatisan FPI di beberapa tempat yang menuju ke istana. Tentu terjadi perlawanan, bentrokan, dan penangkapan. Seperti itulah kondisi di Indonesia saat video ini dibuat. Demo 18/12 itu
Tuntutannya antara lain adalah pembebasan Habib Rizik Syihab dari tahanan polisi dan usut peristiwa penembakan 6 orang laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada tanggal 7 Desember jam 00.30 lalu, yang menyebabkan tewasnya 6 orang laskar FPI dimaksud. Disinyalir penembakan tersebut terjadi karena laskar FPI menyerang mobil yang ditumpangi oleh anggota Polri yang mengikuti kemana malam-malam Habib Rizik Syihab mau pergi, karena waktu itu Habib Rizik Syihab ada dalam pengawasan polisi. Karena Habib Rizik Syihab belum bersedia memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kerumunan yang ditimbulkannya saat pernikahan anak keempat Habib dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta tanggal 14 November 2020. Mengomentari cuplikan-cuplikan video tadi, karena Habib Rizik Syihab dan FPI-nya itu jelas-jelas melawan kebijakan pemerintah, merasa benar sendiri, yang lain salah, termasuk kaum muslimin yang lain juga salah, ingin menjadikan negara Indonesia menganut sistem khilafah, beda dengan ormas Islam yang lain, yaitu NU, Muhammadiyah, dan banyak lagi yang lainnya yang setuju dengan negara yang berfalsafah Pancasila. Maka dalam hal ini sebaiknya NU, Kementerian Agama, BPIP, dan juga Polri membina para petinggi FPI, terutama Habib Rizik Syihab. Diajak dialog dulu, berikan pemahaman bahwa yang terbaik buat Indonesia itu adalah negara yang berfalsafah Pancasila, bukan yang lain-lain. Karena di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, sehingga terwujudlah kesepakatan bahwa sejak awal Indonesia merdeka, Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila. Jadi negara harus tegas. Kalau FPI tidak sepakat, ya dibubarkan saja atau dipersilahkan hengkang dari Indonesia. Gitu aja kok repot, kata almarhum Gus Dur. Sebagai tambahan, kalau masalah separatisme di Papua, itu menjadi tugas TNI dan Polri untuk mengatasinya jika terjadi penyerangan-penyerangan. Di samping itu, penyelesaiannya secara tuntas, Presiden Jokowi atau pemerintah memutuskan bahwa mulai tahun 2021 ingin lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua melalui pengembangan ekonomi, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Bukannya selama ini belum dilakukan, tetapi dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua rupanya tidak sampai ke sasarannya dengan baik. Demikianlah uraian tentang situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, silakan menulis komentar atau pendapat pribadi sebagai bunga rampai pemikiran dan komentar yang baik untuk kita simak bersama. Demikian saya akhiri video ini, sampai bertemu kembali di channel ini di video yang lain. Wassalam. Ku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi
kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan